Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Deh, ampun deh. Aduh, my God. Aku kayaknya habis ngelakuin kesalahan besar deh. Kenapa sih Kak? Aku baru pulang, belum ganti baju. Ih, dengerin aku dulu deh. Tadi tuh aku nggak sengaja ketemu Iqbal depan toilet. Ternyata dia habis wudhu dan aku pegang bahunya. Batal dong wudunya. Iya, aku nggak tahu. Aku takut banget dikiranya aku nggak bertoleransi. Oh my God. Kak, Iqbal kan temen sahabat Kakak juga. Gimana Ya, tapi caranya? Kita nggak pernah tahu ya cara pikirnya Iqbal tuh kayak gimana. Iya sih ya. Kamar siapa ini? Salah kayak gitu. Bohong. Pasti ada maksud dan tujuan Anda ingin kesini kan? Gak ada. Nggak ada. Serius, mau ngapain Kak Kris? Ada pada makan belum? Aduh. Ya, makanlah. Aduh, Kak Kris. Ini disuruh makan, bukan disuruh ada. Aduh, Kak Kris. Kenapa? Aku mau cerita. Tadi tuh. Cerita sambil makan. Ya Kak Kris, gimana dong? Ini aku lagi panik banget nih. Kenapa nih? Itu dia habis nepok temennya, habis wudhu temennya. Jadi batal kan wudhunya. Parah loh. Aduh, ya kan nanti kalau aku kayak gitu tuh bisa dianggap gak toleransi agama gak sih Kak? Tuh. Parah tuh. Parah banget ya. Aduh Kak Kris mah, aku jadi makin panik dong. Gini sih. Toleransi itu hal yang besar. Nggak hanya sekedar itu sih gitu. Jadi maksud kakak itu nggak apa-apa? Bukan masalah apa-apa atau nggak apa-apa. Gini ya, nggak jadi makan ini. Sorry ya Kak, abisnya aku panik Duduk. banget. Gue di mana duduknya? Di sini aja gue. Jadi loh, kan bilang tadi kan, toleransi itu hal yang besar, ya kan? Bukan dinilai dari tadi, dari yang saya lakukan tadi gitu kan. Apalagi ini kita nih ya sebagai orang Kristen, Iya. itu lebih daripada toleransi gitu. Gini, kalian bayangkan Elsa, Bal, buat kalian semua dah, bayangkan. Tuhan kasih perintah kita apa? Mengasihi kan, mengasihi tetangga kita kan, Yep. ya kan, kasihilah sama manusia, makanya terus pernah ngomong. Jadi siapa Tuhan tetanggaku gitu kan? Semua kan itu kan dia kasih perumpamaan itu kan. Intinya adalah kalau kita mengasihi sesama kita, semua orang, itu udah lebih daripada toleransi gitu. Gitu, menurut gue gitu. Lagian ya, Iqbal siapa sih Iqbal? Temennya dia, Temen, sahabat Kak. baiknya Kak. Nah sahabat, apalagi sahabat baik gitu kan. Selama ini kan baik kan, kalian berdua nggak Iya. ada apa-apa kan. Iya betul. Dan Iqbal tahu kamu Kristen juga kan. Tahu Kak. Dan kamu juga tahu Iqbal Islam kan gitu kan. Iya. Kurasa pun Iqbal ngerti lah gitu bahwa Elsa nggak sengaja. Karena selama ini kasih yang ditunjukkan. Gitu. Iya. Itu malah lebih daripada toleransi menurutku ya gitu. Nggak hanya itu sih gitu. Nggak hanya apa namanya saling menghormati keragaman agama, enggak. Tapi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, kita lebih daripada itu teman-teman. Kalau kalian lakukan apa yang harus lakukan, mempraktekkan apa yang harus ajarkan, kasih, lepas dah
kasihin. Tuh. Itu lebih daripada toleransi. Gitu Kak. Tapi Aduh. Kak, kenapa sih ribet banget sih Kak? Berbeda-beda, setiap agama tuh punya berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda agama dan lain-lain. Kenapa harus terjadi itu Kak? Gini, itu pertanyaan bagus. Ini makin lama, kamu makin pinter ya. Heran. Kemarin Elsa yang pinter, sekarang kamu makin pinter ini. Gini, manusia itu kan banyak ragamnya. Setuju kan banyak ragamnya? Iya. Ya, Ketika, kalian ingat ya, Yesus pernah bilang begini, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan kan. Yes. Jadi perkataan Yesus itu bukan tanpa alasan atau tanpa sebab, ya kan? Berarti kalau Yesus ngomong akulah jalan, berarti ada banyak orang yang nyari jalan. Dan banyak orang yang mungkin menciptakan jalan. Ya kan? Untuk sampai kepada Bapa. Semua orang banyak di sini. Semua orang itu cari sesuatu gitu kan. Kita sebutlah Tuhan gitu kan. Banyak cari sesuatu, cari jalan itu untuk sampai kepada kehidupan lebih baik gitu kan. Makanya ada banyak agama, ada banyak jalan. Nah, agama-agama itu katakanlah jalan, ya kan? Ya banyak jalan kan. Kalau kalian lihat tuh banyak persamaannya, banyak miripnya. Tapi sebenarnya jalan tuh berbeda-beda, ya kan? Demikian juga agama itu mungkin sama di permukaan mungkin. Tapi pasti kalau diteliti lebih dalam, kalau dipelajari lebih dalam, dalam-dalamnya jauh berbeda. Apa tuh Kak bedanya? Misalnya ini. Kayak manusia gitu kan. Manusia itu kan sering mempertanyakan siapa sih Tuhan? Siapa sih pencipta langit dan bumi gitu kan. Kayak gitu. Terus kemudian pertanyaan lainnya, manusia sering bertanya membutuhkan jawaban secara rohani atau jawaban-jawaban lain lah gitu. Katakan, untuk apa aku di dunia ini? Terus kemudian, apakah kehidupan hanya di dunia ini? Setelah dunia ini ada kehidupan lain nggak gitu kan? Jangan-jangan nanti kayak Doctor Strange, multiverse gitu. iya gitu. bener. Ya itu. Nah, agama-agama itu banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena ini kan jalan kan tuh kan. Banyak memberitahu kan gitu. Dan berbeda sebetulnya. Misalnya kan. Kita ngomongin aja. Di Indonesia, di negeri Republik tercinta ini ada beberapa agama, ada banyak agama diakui gitu kan. Hindu misalnya. Konsep ketuhanan Hindu itu berbeda dengan kita. Iya. Gitu kan. Ada mereka percaya ada banyak-banyak dewa-dewa lain gitu. Banyak gitu kan. Terus kemudian Buddha misalnya. Buddha juga mempunyai konsep ketuhanan yang berbeda dengan Hindu. Punya konsep ketuhanan yang berbeda juga dengan kita Kristen. Apalagi Islam. Apalagi yang lainnya. Kepercayaan yang banyak pula. Masing-masing berbeda. Siapa Tuhan menurut mereka berbeda. Gitu. Iya. Yang kemudian kehidupan setelah kita di bumi, kehidupan setelah kematian, itu juga berbeda. Ada yang mengatakan ada yang pergi ke nirwana, ada yang mengatakan ada yang itu menjadi inkarnasi gitu kan, bahwa kemudian kehidupan Iya, berulang. iya, betul, Ada kayak gitu kan. Nah kita percaya kepada nanti ada bumi yang baru, ada langit yang baru, ada orang yang percaya bahwa nanti kiamat itu ada peperangan kayak gitu. Ada berbeda gitu kan, baru kemudian mereka dibawa ke satu tempat, masing-masing berbeda. Gitu. Gitu sih gue rasa gitu. Jadi memahami mereka, memahami semua perbedaan-perbedaan itu sehingga kita bisa bertindak dengan baik dan menghormati setiap perbedaan itu. Oke Kak, kalau kita menghormati, terus kita anggap itu sebagai toleransi, kapan kita bisa cerita tentang Injil atau menginjili mereka? Karena kan kita bilang kita toleransi nih, terus bisa nggak sih kita cerita tentang Injil sama mereka? Nah, menghormati kan, kata kuncinya kan menghormati. Ada di dalam toleransi gitu. Ya. Nah, kalau kita terjemahkan lebih seru lagi, mengasihi, iya kan? Mengasihi. Bagaimana? Kalau kita mengasihi, pasti kita menghormati.
Karena kadang-kadang menghormati belum tentu mengasihi. Karena Betul. menghormati karena takut, Benar. ancaman gitu. Tapi kalau mengasihi, udah pasti kita menghormati, kita menghargai gitu. Apalagi ditambah kita mengasihi berarti kita nggak ingin sesuatu yang buruk terjadi gitu kan. Iya. Kita ingin yang baik-baik terjadi gitu kan. Nah, artinya kita sebetulnya bukan masalah kapan. Kita bisa kapan saja bersaksi, bercerita tentang Yesus. Contohnya gimana tuh Kak? Iya Kak. Kalau dulu ya, pada saat abang ada di kos-kosan gitu kan, selalu kalau kita bergaul, ngomong sama teman dan segala macamnya, pasti ada kedekatan kok, pasti ada kedekatan. Pasti orang akan memperhatikan tingkah laku kita, orang akan memperhatikan tutur kata kita, semua yang kita kerjakan pasti akan disorot nih kayak apa namanya? Zamannya dulu tuh kayak di mikroskop, mikroskop ini kira-kira dilihatin gitu kan. Nah, pasti kan ada bedanya kan? Iya. Masa nggak ada bedanya? Setiap manusia itu pasti berbeda satu dengan yang lain. Apalagi kalian adalah anak-anak Tuhan. Ya. Tentu akan terlihat perbedaan sehari-hari. Nah, pada saat mereka melihat perbedaan ini, sudah pasti akan nanya. Udah pasti kok, karena orang kalau kalian mengasihi, orang juga pasti balik peduli, dan pasti akan timbul pertanyaan. Misalnya nih, pasti pernah ditanya lah, pasti. Elsa, kenapa sih kalau hari Minggu rajin ke gereja? Pernah nggak? Iya, pernah. Iya. Elsa ngapain sih hari itu kok sibuk banget sih? Katanya melayani, aktif banget di gereja. Itu kan pertanyaan-pertanyaan sederhana kan? Jadi sebetulnya kita bisa kapan saja. Kan kita tidak memaksakan. Misalnya nih, ini kok ikut aku kerja dong. Itu kan maksain, tidak. Tapi kalau kemudian kita tanya, iya karena aku punya Yesus gitu kan. Gitu. Seru kan? Cerita dong kita dengan Yesus gitu kan. Kalau misalnya, Sa, kenapa sih hidup kamu kok ini? Aku tahu kamu punya masalah, tapi kok wajahmu selalu berseri-seri? Pasti ditanya, beneran deh. Aku tuh sering ditanya itu, abang tuh ditanya gitu. Chris, lu kayaknya nggak punya masalah itu. Walaupun saya punya masalah gitu kan, tetapi bagaimana saya meresponi masalah itu yang membuat berbeda gitu. Dan orang pasti bertanya, percayalah nih. Gitu. Jadi, kapan saja. Sedia setiap saat. Karena pasti akan ditanya. Untuk itu, untuk menciptakan momen kapan saja itu, kalian bersikaplah. Hidup bersikap sehari-hari. Sedemikian rupa sehingga orang penasaran dengan kalian. Jadi gimana dong? Nah, ya kan? Susah. Hidup seperti apa ini? Hidup seperti apa nih? Hah? Iya. Jadi teladan kan? Sama seperti yang dikatakan siapa? Rasul Paulus. Iya. Teladanilah aku karena aku melayani Kristus. Gitu. Tapi banyak loh Kak orang Kristen yang hidupnya tuh nggak bisa jadi teladan lah. Ya, pertama, orang Kristen itu manusia bukan? Ya betul Betul. sih manusia. Ya manusia. Bahkan ya semua manusia itu ya nggak ada betulnya gitu. Masih banyak buat salahnya juga. Abang juga termasuk gitu kan, ada aja salahnya itu. Banyak nggak Iya. benernya juga. Apalagi kalau dibilang, ya kadang-kadang nih kalau saya pikir ya, itu banyak orang-orang Kristen itu yang kadang lihat lebih parah daripada orang-orang lainnya gitu kan. Iya kan? Iya benar Kak. Ngomong-ngomong tentang itu Kak, termasuk aku juga sebenarnya Kak, hidupnya lebih parah dari orang-orang itu Kak. Gimana cara startnya Kak, biar kita bisa jadi teladan? Cara startnya, belajar. Belajar. Iya, cara startnya belajar untuk bersikap baik itu. Kita bisa belajar dari mana sih Kak? Iya Kak, kan semua agama mengajarkan yang baik tuh Kak. Kita bisa belajar dari
firman Tuhan dong, kembali ke situ lah, Nik. Kita bisa belajar dari Injil pastinya. Dari kitab-kitab yang udah kita pelajari kan, Niko. Kemarin ngomongin soal Alkitab ya, belajar dari situ kan gitu kan. Oke, nah nih Kak, kayak tadi nih, misalnya Iqbal emang benar nggak marah sama aku ya, balik lagi soal toleransi nih Kak. Tapi kadang malah ketika kita berusaha jadi teladan untuk bertoleransi sama orang lain, teman-teman kita yang Kristen justru malah nganggep kita tuh ngehakimin kita, ngejudge kita, malah kompromi. Nah, pendapat Kakak gimana nih tentang itu? Pertanyaannya makin susah. Nggak jadi makan malah makin susah. Udah lapar nih saya nih. Biar mantep nanti makannya Kak. Nah, tadi loh. Kan teman-teman Kristen tadi kan. Nanti kembali ke tadi itu. Jadi teringat tadi pertanyaan yang tadi. Saya ngomongin soal gimana sih caranya bersikap, bertindak yang baik gitu kan. Tadi. Komunitas itu juga penting loh, komunitas itu. Iya kan? Iya. Makanya itu tadi, oh teman-teman Kristen tuh malah dibilang kompromi gitu kan. Iya. Iya. Kan nggak semua, tadi bilang nggak semua orang-orang Kristen juga sama seperti kita, kadang lebih parah gitu kan. Betul. Kayaknya jelas tadi belajar, sama-sama belajar, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Injil, seperti apa Yesus itu merespon. Ini nih, ini masalah hidup nih, Ya. teladan dan segala macamnya. Oke, panjang nih, kapan kita makannya nih. Nih kalian harus traktir nih pokoknya ini. Kita lagi Siap. makan firman, Kak. Wih. Aku juga pengen makan roti. Niko karena lagi rajin baca Alkitab nih kayaknya. Iya, aduh, udah mulai bersinar mukanya. Nah, sampai lupa nanti. Ini nih, jadi Kristen tuh mudah, tapi merespon sebagai Kristen itu susah. Oh iya benar. Jadi Kristen tuh kan mudah kan, Iya, bagi iya. tidak bilang tadi, dilihat setiap hari ke gereja, pelayanan segala macam udah gampang Kristen kan. Tapi kemudian kita merespon menjadi orang Kristen, bagaimana kayak tadi kan, yang gini-gini seperti apa dong, yang gini-gini kita harus seperti apa. Kebablasan dikira kompromi, kurang dikira intoleransi, ya kan? Iya. Itu kan semua respon kan, bagaimana Iya, betul, kita betul. merespon yang benar. Nah, gini, kayak aku bilang tadi, bagaimana kita juga bertindak dan segala macamnya. Lebih mudah mana? Sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Makanya tadi kan ada teman-teman tadi kan, kita yang perlu namanya Komunitas. komunitas ini. Hmm. Yang sehat. Iya. Yang sehat. Nah, disinilah nih kita tadi bisa bilang yang tadi, belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng bagaimana merespon sebagai orang Kristen. Bagaimana merespon seperti Yesus. Ya kan? Ya. Merespon seperti Yesus. Nah, kalau tadi dikatakan ini kompromi. Ini intoleransi gitu kan. Gitu kan. Kita akan tahu nih kalau kita ada yang di komunitas sehat yang sama-sama, kita bisa mendiskusikan nih hal-hal seperti ini. Iya. Iya. Percakapan ini nggak berhenti sampai di sini kan, selalu akan continue, nanti akan ketemu dengan yang lainnya lagi, kita ngobrol lagi gitu. Makanya Iya. diperlukan komunitas yang sehat, sehat. sehingga kita bisa belajar bersama-sama, merespon seperti Yesus, bagaimana kita hidup di negara Pancasila ini yang menjunjung tinggi Betul, toleransi, dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Kalau tidak bineka, bukan Indonesia. Benar. Betul. Karena emang perbedaan ada, makanya bagaimana kita merespon perbedaan-perbedaan itu Iya. menurut iman Kristen kita itu. Nah, ini percakapan yang ongoing kalau kata orang-orang Jaksel itu kan. Ongoing conversation gitu kan gitu. Jadi makanya perlu komunitas, karena kita nggak sekali belajar, kita terus hidup. Kak, Bang, ada lagi nih gini. Ya, kita ngobrol lagi gitu. Makanya kan ada komunitas gitu kan. Kita ketemu, nggak hanya ketemu di gereja, kita ketemu kayak gini. Kita nanti makan juga ngobrol lagi di jalan, pasti ada pertanyaan. Nih, ini kadang-kadang nih. Gue mikir nih, sambil aku lagi nyendokin, terhenti. Biasanya gitu dia. Bang, ada Ente tanya lagi. kadang-kadang Iya nanti. gitu.
Tapi nggak apa-apa. Namanya juga belajar kan Iya, gitu. iya. Jadi banyak pertanyaan makin bagus gitu. Kita bisa respon gitu. Oke, Kak, ini menarik nih yang Kakak bilang tadi, kompromi dan intoleransi. Nah, menurut Kakak ada nggak sih batasan-batasan, sampai mana batasnya kita tuh toleransi sama orang lain? Ada batasan-batasannya. Selalu ada. Ada batasan-batasannya. Aku hanya mau ngomongin gini, batasan. Gini loh, kalau tadi ngomongin Alkitab ya, Ya. di firman Tuhan nih. Aku suka banget nih. Firman Tuhan itu berotoritas. Oh. Punya otoritas. Tapi tidak diktator. Ya. Tidak otoriter. Tidak maksa. Ini yang aku suka gitu. Ini yang aku suka dari Tuhan kita gitu. Berkuasa tapi tidak memaksa. Jadi kalau Alkitab itu penuh dengan kayak katakan lagi nih kan, apa namanya? Ngomongin apa ya? Tuhan ngomong itu loh. Tuhan kasih ini, Tuhan kasih peringatan, Tuhan kasih prinsip-prinsip ada di sana. Itu kayak gini. Anggap aja gini. Ini ada misalnya jurang nih. Jurang. Bukan jurang Mangu. Jurang. Nah, Tuhan nanti kasih tahu gini. Elsa, Niko, di depan ada jurang ya. Ya. Hati-hati ya gitu kan. Di situ. Tapi seringkali nih, kadang-kadang orang bangun pagar. Tapi tujuannya apa? Tujuannya cuman sampai di sini nggak apa ya, sampai di sini nggak apa ya, sampai pinggir pagar nggak apa ya. Padahal seharusnya yang dimaui Tuhan apa? Ya jangan main ke situ, apalagi ke sini gitu kan. Iya. Jangan main ke pagar juga, jangan main ke jurang gitu kan. Harus menghindari. Demikian juga di Alkitab itu ada banyak sekali orang-orang yang struggle, yang bergumul dengan setiap permasalahan. Mereka juga kita bisa lihat lah, misalnya kayak Abraham. Itu mereka kan juga hidup di masyarakat yang juga tidak kenal Tuhan. Ada orang-orang Israel yang hidup di bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Dan kita bisa merespon mereka sejauh mana sih dari prinsip yang dikasih tahu Tuhan dalam kitab, dan bagaimana mereka meresponi semuanya itu di antara komunitas mereka. Kayak gitu. Jadi di mana batasannya? Ada batasannya. Tetapi semuanya itu bukanlah pagar yang sangat tetap seperti itu. Kembali hubungan kita dengan Tuhan. Itu akan menentukan ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak ya? Bahkan jauh lebih itu. Ini melukai Tuhan nggak ya? Atau ini melukai sesamaku nggak ya? Karena jangan-jangan sekomprominya kita melukai saudara kita. Itu juga tidak. Jadi ini percakapan yang terus-menerus kita lakukan, Niko, Elsa, kalau ada seperti ini. Apalagi kita masih terus hidup di negara Republik Indonesia tercinta. So misalnya kalau ada teman aku yang coba-cobain baju keagamaannya atau pergi ke rumah ibadahnya, itu balik lagi ke jawaban yang kan Chris tadi ya, apakah itu melukai hati Tuhan? Makanya tanya kan, tujuannya ke sana apa gitu kan, kayak gitu kan. Jadi Iya benar. sahabat-sahabatnya dia anggapannya gimana gitu, kayak gitu. Iya. Kan again, aku bilang bahwa sekalipun dia mungkin pengen nyebrang gitu kan, kita pun seharusnya santai aja kan. Iya. Iya kan? Gitu kan. Karena kan kita yakin dengan tadi jalan itu gak sih? Kita yakin dengan jalan kita. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Seorang pun sampai ke apa kalau tidak melalui aku. Jadi gara-gara kalian nih lapar tertunda gara-gara Niko dan Elsa. Nah, sahabat, walaupun saya nggak jadi makan ditunda, tapi hari ini kita belajar banyak bagaimana cara hidup bersama dan bagaimana menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita, bagi orang-orang yang menganut agama yang berbeda. Sebenarnya
ada begitu banyak hal yang masih kita bicarakan, banyak sebetulnya tentang laka-laka dan segala macam. Tapi untuk itu teman-teman masih bisa terus belajar bersama kami. Yap. Nantikanlah kami. Kalian bisa terus belajar bersama kami semua. Dengan jalan menghubungi nomor WA yang ada di layar ini. Dan saya, Elsa, dan Niko akan sangat senang sekali berdiskusi dengan kalian semua. Dan khusus buat sahabat yang bergabung dalam komunitas dan telah mengisi form melalui link QR code yang ada di sini, kalian berkesempatan mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup secara gratis. Untuk membantu saudara belajar firman Tuhan dengan lebih dalam lagi bersama komunitas para sahabat kalian masing-masing. Bahkan Alkitab ini diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang sangat membantu setiap pemimpin kelompok dan anggota kelompok untuk menjadi motor yang hebat. Jadi, sahabat semua, tidak perlu kebingungan lagi kalau di anggotamu ada pertanyaan-pertanyaan sulit, menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit. Alkitab Raihlah Hidup ini bisa sangat membantumu. Jadi, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, Pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.